Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ahum ihsan ila yaumil ulama sholihin mubalighin mubalighoh. Kita doakan mudah-mudahan perantara agama oleh Allah senantiasa diberikan keridhaan pahala yang banyak sehingga menempati surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin. Di dalam hadis disebutkan bunyan Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi Islam ini dibangun dengan 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah meretapi salat. Yang ketiga adalah mendatangkan zakat atau menunaikan zakat. Yang keempat adalah haji. Dalam riwayat yang lain, haji bagi yang mampu. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ada di tengah-tengah Ramadan di tahun 2020 ini. Maka kesempatan yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan ini supaya kita manfaatkan dengan baik, kita sukseskan. Nomor 1 adalah puasanya kita sukseskan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua adalah sukses tarawih, salat sunnah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mengerjakan puasa, mengerjakan salat tarawih diniati dengan rasa keimanan dan juga memang semata-mata mencari pahala, maka dosa-dosa yang lewat dihapus oleh Allah. Semuanya dihapus. Yang ketiga adalah sukses membaca Al-Quran. Yang keempatnya adalah sukses Lailatul Qadar. Ini masuk dalam 10 malam yang akhir. Yang kelima adalah sukses zakatnya, sedekah. Sekarang kita bahas masalah zakat atau sedekah. Sedekah itu pengertian adalah artinya sedekah kan benar. Jadi orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar dalam pengakuannya sebagai orang iman. As-sedekah ma yu'ta ala wajhil qurba lillahi la mikrumah. Jadi sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan niat mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah. Bukan mencari kemuliaan menurut pandangan manusia, bukan, tapi semata-mata yang dekat dengan Allah. Itu definisi dari sedekah. Sedekah sendiri dibagi ada 5 macam sedekah. Ada sedekah infak, ada sedekah zakat, ada sedekah, ada sedekah pembelaan, ada sedekah diyat atau denda. Kita bahas yang pertama adalah sedekah infak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3. Orang-orang yang bertakwa yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada yang gaib. Surga, neraka,
dibangkitkan dari kubur, kiamat. Kita yakin percaya kalau itu memang akan terjadi. Dan juga menunaikan sholat, menetapi sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kalian sebanyak infak. Ini itu namanya sedekah infak. Nah, sedekah infak ini tidak ditentukan jumlahnya. Silahkan dikeluarkan menurut kemampuannya masing-masing. Kalau dalam bahasa Jawa itu sing grojok, sing netes, sing rembes. Jadi ada yang grojok, ada yang netes, ada yang rembes. Menurut kemampuannya masing-masing. Manis atau A. Yang kedua adalah sodako. Di dalam Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ad-Dariyat ayat 19. Dan dalam harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang minta dan orang-orang yang dihalang-halangi. Artinya apa? Orang yang membutuhkan tapi nggak minta dia, tetap dikeluarkan di situ. Walaupun dia orang mampu misalnya, nggak apa-apa. Contohnya seperti saat sekarang ini, karena amalan dilipatkan oleh Allah, mau sedekah sarung kepada orang yang memang dipandang di situ jadi tokoh misalnya, sebagai ustadznya, padahal ustadznya mampu di situ nggak apa-apa. Itu namanya sedekah. Jadi sifatnya ini ya material dan juga lebih umum. Kalau sedekah ini dalam sabda Nabi, kullu ma'rufin sedekatun, yang diriwayatkan oleh Rawal Bukhari an Jabir. Setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan yang kita keluarkan untuk orang lain ya itu disebut sedekah. Termasuk tersenyum itu juga sedekah. Jadi kalau memang nggak punya harta ya banyak-banyak senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Nanti dikatakan orang, wah ini gimana kok sendirian kok senyum-senyum. Nah. Yang ketiga adalah sedekah zakat. Sedekah zakat. Zakat itu adalah artinya mensucikan atau membersihkan atau mengembangkan. Dikeluarkan sebagian harta diperuntukkan orang miskin. Jadi zakat itu adalah bagian dari harta yang telah ditentukan batas dan nilainya yang Allah wajibkan kepada setiap muslim, diperuntukkan untuk mustahik. 8 asnaf itu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi menetapilah sholat dan tunaikan zakat, dan sholatlah berjamaah bersama orang yang sholat. Kalau dalam ayat lain, khud min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, atau ayat 103. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat, yang dengan zakat tersebut engkau dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa. Itu namanya zakat. Nah, zakat ini ada ketentuannya yang dikatakan nisab. Nisab zakat. Nah, nisab zakat ini baik itu berupa perhiasan maupun harta kita, itu nisabnya 85 gram emas 24 karat. Diakumulasi, digabung. Setelah masa haul, masa nisab 1 tahun, maka wajib dikeluarkan itu zakat 2,5%. Kalau nggak dikeluarkan, akibatnya akan berat di sisi Allah. Di hari kiamat akan disiksa dengan harta itunya, dengan harta tersebut. Disuguhkan lempengan, terus kemudian dibakar di api, digosokkan ke orang tersebut. Atau disuguhkan ular yang botak, yang banyak bisanya, terus dikejar itu. Anak maluka, anak akan juga akan dikeluarkan. Nah, di Ramadan ini ada namanya zakat fitrah. Mantazakka, untuk mensucikan diri kita, jiwa kita. Ini harus wajib dikeluarkan oleh satu-satunya umat Islam. Tua, muda, besar, tinggi, semua harus keluar itu, harus dikeluarkan. Zakat fitrah ini wajib hukumnya. Mulai dari
masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Zakat fitrah. Maka para amil-amil supaya lebih teliti pada para mustahik-mustahiknya atau para jamaahnya. Jadi diteliti di situ muzakinya, dikontrol yang baik supaya apa? Supaya semuanya jadi benar semuanya, nggak sampai bahasa Jawanya kelenderan. Dan zakat mal dikeluarkan bila harta seorang tersebut sudah mencapai nisab tadi, senilai 85 gram emas 24 karat. Kalau sekarang itu nilainya 900.000 per gram, maka nisabnya adalah 76.500.000 rupiah. Kemudian yang keempat adalah sedekah pembelaan. Sedekah pembelaan ini harus kita keluarkan. Seperti kita punya anak kemudian jatuh, padahal anak kita sudah kita tanggung itu pembiayaannya dari sehari-harinya, makannya, tapi begitu jatuh perlu pembelaan ke rumah sakit. Nah kita bela. Sama dengan agama ini. Kita sudah sodako, infak, sodako zakat, sodako. Nah, sodako pembelaan perlu di situ. Kalau zaman dulu ya perang itu. Kalau sekarang ya dikeluarkan untuk fasilitas umum, membantu kepada fakir miskin, anak yatim, membangun rumah-rumah, panti asuhan dan sebagainya. Ini termasuk namanya pembelaan. Yang kelima adalah zakat diat, zakat denda. Jadi sedekah yang dikeluarkan karena kejadian tertentu. Misalnya sedekah karena nadar atau sumpah yang tidak ditepati. Nadar tidak hanya terbatas pada ucapan yang dalamnya terdapat kata demi Allah. Orang bersumpah nadar, janji yang tidak diberikan ucapan insya Allah, kalau nggak ditepati itu kena denda, itu namanya sedekah denda. Dan wajib membayar denda. Adapun dendanya satu adalah memerdekakan budak. Kalau nggak mampu membayar atau memberikan makan orang miskin, 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu juga puasa 3 hari. Ini dendanya. Harus kita laksanakan kalau memang kita tidak bisa menetapi janji. Karena sudah berjanji dengan demi Allah atau berjanji tidak diberikan ucapan insya Allah, kemudian kita langgar, maka kita harus bayar sedekah diat atau denda. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit waktu yang diberikan pada saya, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.